Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhtadun, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270302530005. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 6 dengan materi halal dan haram di SD Negeri Solokarto 2. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas mimpin doa. Seperti itu siap-siap dihormat. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kerja Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita absen dulu ya. Seperti biasa, lihat kanan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru pengen cek dulu kerapian sekalian. Bajunya sudah dimasukkan belum? Mas Kevin, dimasukkan dulu bajunya. Berdiri. Dimasukkan dulu. Sudah dimasukkan semuanya? Lantainya, ruangannya sudah bersih belum? Sudah semua? Sudah siap? Ya, baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Pak Guru ingin tanya, coba ada yang masih ingat tidak? Pelajaran minggu kemarin apa kira-kira? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Terus? Hikmah memaafkan. Baik, itu adalah pelajaran minggu kemarin. Baik, materi kali ini yaitu kita akan bahas tentang halal dan haram. Sebelum masuk pelajaran, coba siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sarapan dulu? Angkat tangan yang tadi sarapan. Ya. Udah turun. Saya tanya, Akila tadi sarapan apa? Nasi goreng. Dari nasi goreng, kemudian mie,
Kira-kira hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Oke, jadi itu salah satu contoh makanan yang halal. Nah, ini Pak Guru punya. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama nanti anak-anak mampu memperjelas definisi halal dan haram. Kemudian bisa menyebutkan mana dasar-dasar hukum halal dan haram. Dan yang terakhir nanti bisa membuat paparan hasil diskusi tentang hukum halal dan haram. Ya, jadi kita harus menggunakan atau mengkonsumsi apapun itu yang halal. Oke, Pak Guru, ada pertanyaan. Apa saja yang kalian ketahui tentang hukum halal dan haram? Dan mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal dan yang menjauhi yang haram? Coba, kira-kira apa itu halal? Ya, halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram berarti kebalikannya apa? Sesuatu yang itulah mengapa kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Babi. Kira-kira babi itu hukumnya apa? Haram. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengkonsumsi apa? Makanan yang haram. Nah, ini gambar apa? Ayam. Jelas ya. Kalau ini halal apa haram? Halal. Jadi ayam itu contoh yang halal. Tetapi anak-anak perlu kalian ketahui, ayam itu bisa menjadi haram ketika disembelih tidak menyebut nama. Nah, jadi kalau ada orang menyembelih kok tidak membaca basmalah, maka menjadi haram. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Ikan. Ikan itu halal apa haram? Halal. Ya. Jadi halal nih, meskipun dia itu bangkai. Jadi ada dua hewan bangkai yang boleh kita makan. Salah satunya adalah bangkai ikan laut ya, meskipun bangkai boleh dimakan. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Gambar apa? Kelihatan nggak dari sini? Gambar apa? Minuman keras. Ini jelas haram karena mengandung alkohol ya. Bagi yang minumnya bisa menjadi lupa ingatan, lupa diri. Makanya ini haram. Nah, ini gambar apa? Darah halal atau haram? Haram ya. Jadi definisinya halal itu adalah sesuatu yang apa? Atau kegiatan yang diizinkan atau definisi khususnya halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, ini kita mengetahui bahwa itu halal atau haram itu melalui sumber yang pertama Al-Quran. Jadi halal haram itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini sumber utamanya Al-Quran. Jadi sesuatu yang halal, sesuatu yang haram sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan hukum yang kedua yaitu hadis. Ya, jadi hadis itu anak-anak hukum kedua setelah adanya Al-Quran. Kalau di dalam Quran dan hadis nggak ada yang hukum ketiga namanya apa? Ijtihad. Coba dibacakan, Irfan, ijtihad itu apa? Ijtihad berasal dari kata ijtihad. Yajtahidu ijtihad yang merupakan akal kata jahada yang artinya adalah upaya atau pemahaman. Ya, ini ya. Jadi anak-anak, ijtihad itu adalah salah satu pemikiran daripada ulama. Jadi ulama itu
mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan fatwa mengenai halal dan haram yang di dalam Al-Quran dan hadis belum ada, ya, dengan cara menggunakan akal pikirannya, dengan cara mengerahkan semua kekuatannya atau pemikirannya untuk menentukan suatu itu halal atau haram. Nah, anak-anak, dari materi ini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Pak Guru ingin tahu untuk mengetes atau seberapa kalian paham tentang pelajaran halal dan haram. Nanti Pak Guru akan bagikan tugas, silahkan dikerjakan. Kemudian setelah anak-anak selesai mengerjakan, nanti anak-anak maju untuk membahas atau mempresentasikan di depan kelas. Paham? Paham. Oke, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Silahkan dicari label halal atau haramnya atau sesuai dengan perintahnya, ya. Kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Perhatikan dulu, sebelum anak-anak mengerjakan, jangan lupa ditulis dulu nama anggota kelompoknya, ya. Sudah paham? Ya, dari sekarang bisa dikerjakan. Dari kelompok 1 silakan berkolaborasi, kerjasama, ya, berkolaborasi, bekerjasama, dilihat apa namanya, perintahnya disuruh apa. Jangan lupa ditulis, ya, ditulis yang bisa, ya, tulisannya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Silahkan kelompok 1, 2 orang maju, 1 membawakan, 1 membacakan hasil diskusinya. Ya, semuanya perhatikan dulu ya. Ini dari kelompok 1. Yang banter. Nama makanan, atau minuman, aku Viva dan Morris. Cari tanda halal. Aku Viva ada halalnya karena terdapat logo halal pada dalam kemasan. Morris ada terdapat logo halal pada depan kemasan. Terus? Cek bahan-bahan. Dibuat dari air gunungan alami adalah aku Viva. Susu bubuk, minyak kelapa sawit, tepung terigu dan lemak roti adalah Morris. Ya, terus sudah? Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Yo, silakan presentasikan. Siapa yang maju? Yang tinggi. Nah, dibacakan. Siapa? Yo, silakan perhatikan. Nama makanan, minuman, sari kacang hijau. Ya. Nama Oreo. Tanggal kadaluarsa 16 Agustus 2026, 4 September 2026. Ya. Cek Bepom 100058730235611001116. Ya, sudah? Sudah. Oke, kembali ke tempat duduk. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang terakhir kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. Kevin, Alvin, Hizam, Alenda, Alfilia. Nama produk Imlora, Urgasari, Skin Gizi, Kuardan. Ya. Contoh makanan halal: kurma, roti, buah, sayur, daging ayam, sapi, kambing. Contoh makanan haram: minuman keras,
daging babi, anjing, kucing, Ya. darah, bangkai kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, sudah? Kembali ke Pak Didi, silakan. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu ya dari pelajaran kita kali ini. Jadi anak-anak, bagaimana kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Yang pertama, jika anak-anak membeli jajan atau sesuatu yang memakai kemasan, yang pertama anak-anak harus cari label halal atau haram. Kalau di situ terdapat logo halal, sudah pasti makanan itu menjadi halal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa anak-anak dicek ada BPOM. Ya. Atau anak-anak bisa dicek pada tanggal kadaluarsanya. Jadi anak-anak kesimpulannya adalah bahwa halal adalah sesuatu yang boleh dimakan atau dilakukan oleh ajaran syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Sampai di sini paham? Baiklah, anak-anak sekalian, karena sudah paham tentang masalah ini, tentang halal dan haram, kemudian selanjutnya untuk pelajaran besok, anak-anak silahkan tugasnya membuat poster. Ya, untuk besok, pelajaran besok di rumah membuat poster tentang halal dan haram. Tugasnya apa? Membuat poster. Ya, membuat poster. Paham? Paham. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.